apakah itu? Nah, nanti kita akan bahas gali lebih dalam lagi dengan seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah juga tim gugus tugas dari Warisan Budaya Tak Benda Jawa Barat. Beliau adalah Kang Buki Wikago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Terima kasih, Kang, sudah menyempatkan waktu hadir hari ini. Pandemi seperti ini gimana, Kang, kegiatan, Kang? Kegiatan berjalan terus, tapi walaupun tetap kita menggunakan atau patuh dengan protokol kesehatan, protokol COVID. Jadi tadi juga saya baru selesai mengikuti rapat anggaran, badan anggaran. Jadi tetap itu harus dilaksanakan, karena kalau tidak dilaksanakan pembangunan kan bisa berhenti kan gitu. Betul. Jadi itu yang dimaksud dengan kebiasaan baru yang kita tempuh. Kita tetap bekerja, tetapi dengan patuh dengan protokol COVID. Oke. Pendengar kita juga ingin lebih mengenal lebih dalam lagi sebetulnya apa yang dimaksud dengan warisan budaya tak benda ini, Kang? Ya, jadi yang namanya warisan budaya itu kan ada bagi dua. Satu yang disebut warisan budaya tak benda atau intangible heritage gitu ya, cultural heritage. Kemudian ada juga yang disebut warisan budaya benda gitu kan. Kalau benda tentu saja peninggalan itu, warisan itu dalam bentuk benda, misalnya arca gitu kan, itu benda, patung dan sebagainya. Tapi yang kita bicarakan sore ini itu warisan budaya tak benda. Lebih kepada aspek nilainya di sana gitu kan. Misalnya pengetahuan, terus instrumen, misalnya kita bicara angklung. Angklung itu masuknya dalam kategori warisan budaya tak benda. Walaupun ada bendanya. Ada jelas angklung. Ada bendanya, tetapi yang diberi perlindungan adalah warisan budaya tak bendanya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan warisan budaya tak benda. Sebuah karya budaya, kenapa harus dijadikan warisan budaya tak benda? Apa manfaatnya? Jadi maksudnya adalah memberikan perlindungan, pengakuan, gitu kan. Kemudian juga untuk mencapai kesana kan perlu adanya penetapan. Betul. Karena sebuah warisan budaya tak benda atau nilai-nilai budaya itu bisa saja ada pengakuan dari pihak lain misalnya. Kan? Diklaim gitu ya? Diklaim oleh pihak lain. Contoh ya, dulu kita masih ingat lah bagaimana kita ribut dengan Malaysia. Karena Malaysia mengklaim angklung adalah milik warisan budaya dari mereka. Nah, kita pada saat itu ribut, gitu kan, ribut, marah, kesal, jengkel, macam-macam lah gitu kan. Waktu itu saya berpikir mungkin kita tidak cukup dengan mengekspresikan kemarahan dan kejengkelan, tetapi yang kita butuhkan adalah sejauh mana kita punya dokumentasi, kita punya data yang akurat bahwa angklung itu adalah milik kita. Nanti yang dibutuhkan, apa tugasnya? Adalah menginventarisir ulang seluruh produk warisan budaya di Jawa Barat. Nah, produk warisan budaya itu bukan hanya sekedar kesenian, tetapi di sana misalnya ada upacara adat, ada upacara ritual, ada kuliner, ada pengetahuan tradisional dan sebagainya. Nah, saya ingat waktu itu yang pertama kita kerjakan itu Kujang. Kujang kita data ulang, kita sampai ke pemberkasan itu. Ujung-ujungnya di pemberkasan istilahnya. Untuk dicatatkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti mendapatkan penetapan sebagai warisan budaya tak benda milik Jawa Barat. Kami butuh waktu lebih dari 1 tahun. Untuk satu gitu ya? Untuk satu produk warisan budaya. Ya kan? Karena kita mengundang ulang gitu kan. Kita ada tim ke lapangan, terutama di seluruh Jawa Barat gitu kan. Di mana itu titik-titik misalnya pusat pewarisan produk warisan budaya Kujang gitu. Kalau untuk Kujang itu biasanya disebutnya bulu tepak. Kita mencari semacam empu gitu ya? Semacam bulu tepak yang membuat Kujang itu kan harusnya bukan orang sembarangan. Betul. Karena ada nilai-nilai yang melekat pada benda bernama Kujang. Nah, ketika kita berdiskusi panjang lebar, dan itu udah cukup sekali 2 kali. Terus
terus intens gitu kan. Lalu kita menggunakan ahli filologi gitu kan. Nah, waktu itu menyampaikan ada naskah buku kuno, Sunda, ada kata pencak tanpa huruf K. Oke, pencak ya. Pencak tidak pakai huruf K. Oke. Nah, akhirnya disepakatilah bahwa pencak silat dari Jawa Barat ini menggunakan istilah pencak saja. Oke. Iya. Tanpa huruf K. Hmm. Ya kan, memberi bantuan ke seniman, tapi maksudnya Lomba. mereka harus membuat karya, lalu di festival, seperti di festival kan, yang dapat bisa 10 orang atau 100 orang. Saya nggak setuju karena, nah terus lagi ada alasan pemerintah itu bahwa bantuan itu tidak melihat latar belakang karir. Gitu. Bantuan itu rata untuk membantu masyarakat yang terdampak. Nah celakanya seniman itu kan selalu misalnya di tingkat RT itu tidak masuk dalam kategori miskin baru. Ya kan, karena yang melekatnya di seniman itu kan apa ya istilah artisnya, selebritis gitu. Jadi mereka tuh tidak masuk dalam catatan misalnya ketua RT, ketua RW bahwa mereka tuh terdampak COVID dan masuk dalam kategori miskin baru, misbar kan gitu. Nah sehingga untuk bantuan-bantuan yang tadi tidak melihat latar belakang pekerjaan, mereka juga tidak masuk. Nggak dapat juga. Iya. Gitu kan? Iya. Singkat saja Kang Muki, closing remarks sedikit saja menghasilkan. Ya, saya kira berkaitan dengan topik kita sore ini, kita harus sudah mulai membangun kesadaran untuk bisa menghargai karya orang lain, gitu kan. Jadi karena sebuah karya itu dihasilkan oleh hasil pemikiran, olah rasa, gitu kan. Dan motorik seseorang bukan sesuatu yang mudah. Dan ini satu-satunya modal yang bisa dikerjakan oleh seniman. Nah manfaatnya mungkin kita jadi bisa bisa bergembira, bisa mengekspresikan diri kita dengan cara menyanyi, gitu kan. Ada juga bisa memanfaatkan itu menjadi dampak ekonomi, keuntungan secara ekonomi. Kan? Jadi hendaknya bahwa kita melihat siapa sebetulnya yang menciptakan karya itu dan kita harus mulai menghargai itu. Dengan cara begitu maka orang juga akan menghargai diri kita. Oke, baiklah kalau begitu. Kang Muki Wikanto sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berbincang lagi.